Kita lanjutkan pembahasan soal TPM 3 Kota Yogyakarta. Sekarang kita akan membahas nomor 16 sampai nomor 20 ya. Oke, nomor 16 kita lihat yang ditanyakan yaitu berkaitan dengan ringkasan. Untuk ringkasan, tips triknya sebenarnya bisa kalian lihat di TikTok @nuribook.id. Tapi akan saya sampaikan tips and triknya. Kalau untuk ringkasan, silahkan tentukan siapa tokohnya terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian tentukan konflik apa yang terjadi kepada tokoh tersebut. Dan yang ketiga yaitu akhir dari cerita tersebut atau akhir dari konfliknya. Nah, ketiga hal ini harus kalian jadikan satu paragraf dan akan menjadi ringkasan atau sinopsis. Sebenarnya ringkasan dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu sinopsis. Ya, berbeda. Oke, kita lihat pilihan jawabannya terlebih dahulu. Kita cari perbedaan dari masing-masing pilihan jawaban. Biar nanti ketika kalian membaca teksnya itu akan lebih mudah mengeliminasi mana pilihan jawaban yang tepat atau bukan. Kita lihat pilihan jawaban A. Suasana gedung gelap diselimuti asap. Kebakaran terjadi lagi. Semua orang kebingungan mencari tempat aman. Bukan hanya sekali ini terjadi kebakaran. Sudah terjadi beberapa kali sehingga mengganggu ketentraman. Dodo dan Theo mencari para sahabatnya. Berarti tokohnya Dodo dan Theo. Kemudian konfliknya kebakaran terjadi lagi. Ya, kita belum tahu akhirnya seperti apa, kan kita belum baca teksnya. Yang B, asap hitam tebal membumbung tinggi dari gedung. Asap itu semakin tebal dan terus menebal. Itu merupakan fenomena aneh yang baru pertama kali mereka saksikan. Dodo dan Theo tidak pernah menyangka jika kebakaran akan merembet ke ruang tempat mereka rapat. Oke, agak berbeda ya. Kalau yang A tadi terkait dengan langsung kebakaran, kalau yang B disebut dengan fenomena aneh. Kemudian yang C, terjadi kebakaran gedung, semua orang panik karena tempat kerja mereka terbakar. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Bora mengikuti langkah Pipin untuk menyelamatkan diri, tetapi dia teringat Ira sahabatnya. Kemudian Bora kembali ke ruang rapat mencari Ira. Ini tokohnya berbeda. Tadi Dodo Theo, sekarang Bora sama Pipin yang mencari Ira. D. Suhu udara gedung memanas. Asap tebal mengepul di udara. Semua orang di gedung berlarian mencari tempat yang aman. Suasana gedung yang tentram berubah menjadi neraka bagi penghuninya. Sungguh mengerikan keadaannya. Bora, Ira, dan Pipin berlari keluar gedung. Nah, ini tidak dijelaskan adanya. Oh, ini disebutkan suhu udara gedung yang memanas, kemudian asap tebal mengepul di udara. Beda ya dari ABCD-nya. Kita lihat teksnya. Semua serentak menghentikan kegiatan mereka dan menengok ke langit yang ditunjuk Dodo. Oke, di sini tokohnya Dodo. Asap hitam tebal membumbung tinggi. Asap itu semakin tebal dan terus menebal. Itu merupakan fenomena aneh yang baru pertama kali mereka saksikan. Selama ini yang mereka tahu, langit selalu berwarna biru cerah dengan awan putih berarakan. Keheningan ruang rapat pecah saat Theo tiba-tiba datang sambil memekik nyaring. Gedung terbakar, gedung terbakar. Semua ikut memekik ketakutan. Gedung terbakar. Bora, apa yang kau lakukan? Cepat pergi. Pipin berteriak sambil menarik tangan Bora. Suasana ruang rapat yang tadinya damai tentram seketika menjadi neraka. Asap hitam pekat mulai menyelimuti seluruh gedung. Suhu udara mulai panas membuat semua orang panik. Sambil mengikuti langkah Pipin, mata Bora bergerak ke sana kemari, mencari sosok Ira sahabatnya. Pipin, di mana Ira? Tanya Bora. Ira, sahabatmu? Pipin tidak bisa menjawab karena sama-sama tidak tahu di mana Ira berada. Aku harus kembali ke ruang rapat. Bora melepaskan tangan Pipin. Oke. Kita di sini sudah tahu ya terkait dengan tokohnya, ada Dodo, Theo, Bora, dan juga Pipin. Tapi ternyata yang dibicarakan di sini adalah Bora dan Pipin dengan keadaan gedung terbakar, ya, konfliknya gedung terbakar, tokohnya Bora dan Pipin. Kemudian akhir dari ceritanya Bora bukannya ikut menyelamatkan diri, tapi dia melepaskan tangan Pipin untuk mencari sahabatnya Ira. Berarti pilihan A tidak ada yang menyebutkan Bora Pipin sudah bukan jawaban. Tinggal C dan D. D, salahnya yaitu Ira dan Pipin berlari keluar gedung. Padahal Ira sedang dicari Bora. Maka jawaban yang tepat yaitu yang C. Kemudian nomor 17.
Nomor 17 yang ditanyakan yaitu cerita tersebut mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Pendapat yang menguatkan hal tersebut terdapat pada pernyataan. Kita lihat pernyataannya terlebih dahulu sebelum ke teksnya ya. Tokoh Jose memiliki keinginan untuk bangkit dari keputusasaannya. Akhir cerita yang bahagia karena Jose berhasil mencapai kesuksesan. Pesan moral tentang semangat kehidupan disampaikan secara tersurat. Berarti tidak ada di teks, tapi kita bisa mengambil bahwa itu terkait dengan semangat kehidupan. Latar suasana santai menandakan tokoh Jose tenang menjalani hidup. Kita lihat teksnya. Yang paling mudah kita cari dulu akhir cerita ya. Kan di sini ada bilang akhir cerita yang bahagia. Karena Jose berhasil mencapai kesuksesannya. Kita lihat pada bagian akhirnya. Gagal bukan berarti akhir dari segalanya, Jose. Gagal adalah bagian dari perjalanan hidup. Berarti dalam bagian ini yaitu akhir ceritanya Jose masih gagal. Yang ada pilihan duanya kita eliminasi, kita coret. Berarti nomor 1 betul. Kemudian kita lihat nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 ini lebih membicarakan terkait dengan nilai-nilai kehidupan. Sedangkan yang nomor 4, latar suasana santai menandakan tokoh Jose tenang menjalani hidup. Nah, ini kan tidak ya. Maka jawaban yang tepat yang A, karena di sini pesan moral. Kemudian nomor 18. Nomor 18 yaitu kalian diminta untuk membuat tanggapan yang mendukung terkait dengan gaya hidup zero waste harus digalakkan. Nah, biasanya seperti ini bisa kita langsung lihat di bagian pernyataannya saja. Kita cek dulu kalimat 1. Gaya hidup zero waste mendorong pemerintah daerah mengeluarkan regulasi. Regulasi itu aturan ya. Aturan yang progresif. Progresif itu berarti berkembang di kalangan anak muda. Kemudian yang nomor 2, mengadopsi gaya hidup zero waste. Zero waste membantu mengurangi sampah plastik dan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah. 4. Gerakan tersebut dinyatakan telah berhasil dilakukan seseorang apabila memiliki kebiasaan membeli barang dengan harga terjangkau. 4. Konten edukasi gaya hidup minim sampah yang mudah dan murah dapat dipromosikan di media sosial agar segera diterapkan secara masif. Ya kan, tanpa perlu kita membaca teksnya, kita sudah tahu bagian pernyataan ini yang sesuai yang mana. Nomor 1, jelas bukan. Bukan karena mendorong pemerintah ya, tapi harusnya malah membantu program pemerintah. Maka pilihan yang ada kalimat satunya kita coret. 2 sudah betul, tinggal 3 atau 4. 3 di sini dianggap gerakan tersebut dikatakan berhasil kalau orang sudah memilih barang dengan harga terjangkau. Ini kan sebenarnya untuk mengenolkan sampah atau benar-benar menghilangkan sampah kan seperti itu ya. Meminimalisir sampah, maka jelas nomor 3 bukan. Maka jawaban yang tepat yaitu yang D. Kemudian nomor 19. Nomor 19 kalian diminta untuk mencari solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi polusi sesuai infografik. Nah, kita langsung lihat pernyataannya dulu. Biasanya langsung bisa dijawab. Kalau nggak bisa ya kita lihat infografiknya ya. Kalimat 1. Mencabut izin kepada industri kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia. Jadi solusi biar mengurangi polusi apakah dengan mencabut izin untuk industri pabrik kendaraan bermotor? Kan jelas enggak ya. Harusnya malah bagaimana limbah-limbah yang dilakukan industri kendaraan bermotor itu, atau bagaimana mereka bisa membuat kendaraan bermotor itu tidak banyak polusi, mengakibatkan polusi. Kan harusnya seperti itu. 1 jelas bukan, berarti A, B kita eliminasi. 2 kita anggap betul. 3 mengurangi penggunaan sepeda motor dan beralih menggunakan mobil. 4 berarti ini 3 ini pakai motor dihilangkan tapi diganti dengan pakai mobil. Kemudian yang 4, melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Nah, harusnya yang 4 ya, biar tidak polusi. Masa motor diganti malah diganti dengan mobil? Kan sama saja, mobil juga polusi. Maka jawaban yang tepat yaitu yang D. Kemudian kita lihat nomor 20. Nomor 20 ini kalian diminta untuk melihat pola pengembangan kedua kutipan tersebut.
Nah, bagian ini tadi sudah saya jelaskan pada bagian soal orientasi komplikasi ya, bagian-bagian teks. Kita lihat teks satunya. Teks 1 di sini, matahari bisa menjadi simbol untuk hari baru. Kalimat pertamanya membicarakan matahari. Namun, bukan berarti sinarnya mampu menghalau musibah menjauh. Bagi yang tengah dirundung nestapa, putaran jam seolah melambat. Seolah menitnya membuat tersesat, seakan detiknya adalah palu yang menghantam kuat. Dan Noni adalah bagian dari orang-orang yang ditimpa kemalangan itu. Ia baru membuka mata saat perawat mendatangi. Rasa nyeri menyapa setiap sendi tubuh, namun ia tak ada apa-apanya kala ingatannya menyentak. Mana ibu saya? Ibu baik-baik saja kan? Nah, ini sudah kelihatan bahwa ini masih awal konflik. Ya, karena belum ada konfliknya secara utuh, baru awalnya saja. Kemudian yang teks 2, aroma diffuser yang menyebarkan menegaskan nuansa lembut dinding kamar. Nah, ini sudah mulai deskripsi. Sepoi lembut pendingin ruangan yang menemani amarah sepanjang malam. Pagi ini terasa mulai menusuk. Ia matikan pendingin ruangan dan ingin mencicipi hangat mentari. Amarah menyibak tirai dan sinar fajar menyapa mengirimkan kehangatan menembus kaca di depannya. Beberapa helai kembang jambu berjatuhan di atas kolam, memancing riak kecil yang semakin menenangkan pemandangan. Ini menggambarkan deskripsi latar. Oke ya, kita lihat pilihan jawabannya. A, dikembangkan dengan pengenalan konflik. Oke. B, dikembangkan dengan deskripsi latar. Langsung ketemu jawabannya yang A. Kita cek yang B. B benar pengenalan konflik, tapi yang kutipan 2 bukan pengenalan tokoh. Ini tidak dikenalkan Amarah itu anak usia berapa, berambutnya seperti apa, dia orang apa, dia siapa, itu kan tidak ya, tapi lebih ke deskripsi latarnya. Yang C, salah ya. Di sini deskripsi latar yang teks 1, sedangkan yang teks 2 pengenalan konflik. Yang D, pengenalan tokoh juga bukan, ini pengenalan konflik. Maka jawaban yang tepat yaitu yang A. Semoga membantu.